Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara, damai sejahtera Allah menyertai kita. Berangkat dari sukacita ketika belajar firman Tuhan, menemukan harta yang terpendam, maka kerinduan saya adalah berbagi kepada Bapak, Ibu, Saudara yang juga cinta, yang juga senang di dalam membaca dan rindu untuk memahami serta bagaimana menerapkan dalam kehidupan kita. Inilah alasan mengapa kita berjumpa dalam channel ini. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah Allah yang mempedulikan kami sehingga Engkau menyatakan diri Engkau melalui firman Tuhan kepada kami. Dan dengan kecintaan akan sabda Engkau Tuhan, kami belajar menikmati setiap kata, setiap kalimat, dan bagaimana Engkau membentuk umat pilihan Engkau di masa lalu dan di masa kini untuk masa depan yang Tuhan rancangkan. Ini kerinduan kami, Tuhan menolong kami memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui bagian firman Tuhan ini dan kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sampai di Hakim-Hakim. Saya mengulang sedikit di pasal 6 sebelum kita masuk ke pasal yang ke-7. 6 ayat 33 dan 34 sampai 35. Ini konteks ya, supaya kita melanjutkan dengan tepat. Kita punya gambaran. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiup nyala sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju, menggabungkan diri dengan mereka. Jadi ada pasukan musuh, aliansi dari beberapa bangsa, yaitu Midian, Amalek, dan suku-suku dari timur, perampok-perampok ya, preman-preman yang memakai kesempatan untuk oportunis untuk bergabung dengan Midian dan Amalek dan menjarah orang Israel. Sementara setelah Gideon mendapatkan konfirmasi bahwa Tuhan memakai dia untuk menjadi hakim, melanjutkan dari hakim sebelumnya, maka dia melalui kuasa Tuhan, di sini dikatakan Tuhan menguasai Gideon dan dengan wibawa yang dari Tuhan, maka dia bisa mengumpulkan banyak dari orang Israel untuk menghadapi musuh. Nah, seringkali kita berpikir, wah, kalau perang, tentu saja yang penting adalah bagaimana kekuatan dari pasukan, dari persenjataan. Nah, saya mencoba melihat ya dari informasi yang ada, negara mana sih saat ini? Ya, ini masih perkiraan ya. Ada beberapa perbedaan dari orang-orang yang meneliti statistik negara mana yang kekuatan tempurnya, pasukannya paling banyak. Nah, dari beberapa sepakat bahwa China itu memiliki pasukan militer, personil militer yang paling banyak. Iya, kita bisa bisa cukup yakin karena memang itu nyaris satu benua sendiri ya dengan jumlah luar biasa banyaknya. Jadi personel militer yang aktif. Nanti kita lihat yang tidak aktif jauh lebih banyak sebenarnya di negara lain, tetapi yang aktif peringkat pertama adalah dari negara China 2 juta personel lebih, kemudian India 1,5
4 ya, kemudian ada Amerika 1,3, kemudian Rusia 1,3 juga, Korea Utara dan seterusnya. Tetapi kalau dilihat dari orang-orang yang, eee, memiliki pasukan yang siap sedia, reserved, ya. Jadi mereka pernah dilatih militer karena negara-negara itu mewajibkan wajib militer bagi orang-orang pemudanya sehingga yang tidak menekuni militer secara profesional itu juga sebenarnya banyak. Nah, itu bisa dikatakan itu um, dari India, Amerika, Korea Utara itu yang walaupun tidak aktif per, per personil di dalam militernya, tetapi mereka siap sedia ketika negara dalam bahaya atau ada ancaman baik dari dalam gesekan antara golongan atau dari luar terorisme atau ya gangguan keamanan mereka siap untuk menjadi pasukan yang membela negara-negara yang wajib militer. Nah, dari pasukan yang ada juga bagian dari mereka yang terpilih, yang sungguh-sungguh istimewa, mempunyai kekuatan tubuh yang luar biasa. 1 dari 1.000 mungkin, atau 1 dari 10.000, dari pasukan yang besar itu dipilihlah pasukan khusus. Nah, di Indonesia ada 3 pasukan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ketiganya memiliki pasukan yang khusus, elit, gitu ya. Dari angkatan darat misalnya, Kopassus. Kemudian dari angkatan laut mungkin pasukan Katak, Kopaska. Dari udara ada gabungan Kopasgat, ya, gerak cepat. Juga ada Denjaka, dan ada beberapa yang lain yang tidak banyak diekspos, tetapi mereka sungguh-sungguh tangguh. Tidak kalah dengan pasukan elit negara lain. Nah, kalau dari elit negara lain, misalnya yang terkenal adalah dari Amerika, Navy SEALs. Kemudian dari Israel, Sayeret Matkal. Itu pasukan khusus yang untuk anti teroris dan untuk operasi-operasi militer yang sangat rahasia, tetapi kemampuan mereka luar biasa. Ya, kemudian ada Delta Force, ada dari Snow Leopard dari China, dari Prancis, ada dari Inggris, ada dari India, ada masing-masing negara punya kebanggaan untuk pasukan elit ini. Nah, uh, kita belajar saat ini tentang bagaimana pasukan atau tentara Midian, Amalek, dan orang-orang sebelah timur itu luar biasa banyaknya. Di pasal selanjutnya dikatakan sekitar 135.000. Wow, itu banyak sekali. Ketika berkumpul di lembah Yisrael, mereka betul-betul dikatakan seperti belalang yang banyak sekali. Berkerumun tak terhitung, untanya saja tidak bisa dihitung. Unta adalah uh, tunggangan dari orang-orang ini. Ya, apakah yang berperang atau yang tinggal untuk pindah mereka dari selatan, dari Midian itu bagian selatan, dari Amalek juga bagian selatan, kemudian dari timur, seberang Yordan itu juga beraliansi dan naik sampai hampir ke utara dari Israel. Jadi kalau di daerah ini ya, nah di sini bagian utara, nah, mereka ada di sini nih. Ini Gideon me, me, bertempat di sini dan peperangan itu juga di daerah sini. Ya, ada daerah cukup utara di sini di sedikit selatan dari Danau Galilea. Itu mereka bisa menerobos dari bawah dengan berjumlah
ratusan ribu mungkin ditambah dengan keluarga mereka karena mereka orang nomaden, pindahan, mereka bawa tenda, semua perlengkapan mereka beramai-ramai, keluarga besar diajak ya untuk memperkuat, untuk memberikan mereka dukungan konsumsi dan sebagainya, dan lain sebagainya, itu mereka banyak sekali. Sedangkan orang-orang yang ketika, Gideon meniup sangkakalanya, kemudian dikirim surat ke beberapa suku-suku di bagian utara, maka didapatinya lah yang berkumpul di bagian atas dari lembah Yesreel itu ada 32.000 pasukan. Dan ini sebenarnya bukan pasukan khusus ya, bukan bukan mereka yang secara spesial dilatih ketentaraan, kemiliteran, bukan. Mereka yang udah cukup jauh dari ketika Yosua memimpin pasukannya menyeberang Sungai Yordan dan mengalahkan, uh, merebut tanah perjanjian itu. Udah jauh, udah hampir 1 abad. Jadi yang ada pada zaman Gideon bukanlah orang-orang yang ahli dalam berperang. Mereka sudah ada di zaman yang tidak nyaman, tetapi tetap ada tentara, pasukan, karena itu memang dibutuhkan untuk keamanan. Nah, dari kondisi itu mari kita lihat pasal 7 ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah di dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Jadi mereka agak di atas, pasukan musuh Midian dan teman-temannya itu ada di lembah Yezreel. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, Tuhan tahu sifat dari orang Israel. Jadi Tuhan memberikan batasan yang bagi logika tidak masuk akal, tetapi itu yang Tuhan katakan ya. Dalam dalam bahasa aslinya bagus. Dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Inggris itu nampak sekali. Kalau di sini dikatakan terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Nah, di dalam bahasa Inggris yang dari aslinya juga mirip seperti itu adalah too many for me. Ini Tuhan yang bicara ya, too many for me. Bagi Allah, apa yang Gideon sudah kumpulkan itu terlalu banyak. Padahal kalau dihitung-hitung kalkulasi kita secara manusia, secara strategi peperangan ya 135.000, 135K. Ini yang terkumpul 32K, 32.000 orang. Sudah jauh 1:4. Jadi satu orang Israel harus melawan 4 orang aliansi musuh. Itu dengan keadaan yang yang mereka sudah gabungan dari beberapa suku yang merespons, yang menanggapi panggilan dari Gideon. Tetapi Tuhan bilang, too much for me. Maafkan, too many for me ya. Terlalu banyak untuk aku. Nah, ini dia. Jadi Tuhan ingin mengatakan, isunya bukan jumlah, bukan ukuran besar atau kecil. Kesulitan itu diukur dari kapasitas orang yang sedang mengalami kesulitan. Jadi orang yang misalnya ya ada pemain musik yang bagus, punya talenta. Jadi kapasitasnya
di dalam hal musik, dia bagus. Ketika diberi lagu yang baru, bagi dia itu cukup sulit karena baru, belum pernah mendengar sama sekali. Tetapi ketika sudah sekali mendengar, kemudian dia bisa me- merasakan progresifnya dari kunci-kunci yang ada yang muncul dari lagu yang baru itu, maka dengan sangat cepat dia mengikuti lagu yang baru tersebut. Karena dia sudah berlatih ratusan jam, ribuan jam untuk musiknya. Jadi ketika ada lagu apapun, dia bisa dengarkan dan dia bisa nikmati, oh ini pindah ke sini. Kesulitan bagi dia itu sedikit, karena dia sudah dalam taraf mahir. Tetapi bagi orang yang sedang baru belajar musik, ketika mendengar jangankan lagu baru, ya lagu lama yang sudah dilatih berkali-kali pun masih saja ketinggalan atau ada salahnya atau kurang pas begitu ya. Aduh kenapa harusnya masuk kemana nih ya? Nah gitu. Kapasitas orang itu yang membuat tingkat kesulitannya berbeda-beda. Dan ketika pemain musik yang andal ini disuruh mengerjakan hal-hal yang teknik bersifat teknis memperbaiki pompa atau mobilnya mogok atau apa, nah karena tidak ada background di bidang teknik, maka ya akan bingung apa ya nih ya bannya mungkin atau businya semua paling paling cepat dilihat kalau motor mogok yang langsung dilihat apanya busi. Yang tahu itu aja. Jadi kalau busi ganti atau dibersihkan harusnya bisa padahal ya dalam sistem dalam motor, mobil itu ada beberapa sistem yang terlibat dan bekerja sama sehingga tidak semata-mata busi saja gitu. Tapi orang yang tadi tidak main tidak bisa tidak punya kapasitas besar dalam bermain musik, tetapi dia memang berlatar belakang teknik, maka dia dengan sangat cepat memperbaiki. Oh ini bukan, ini bensinnya aliran bahan bakarnya kurang sempurna dan seterusnya. Jadi ada masing-masing Tuhan memberikan kelebihan. Nah kapasitas itu yang penting. Gideon kapasitasnya karena dia orang yang biasa-biasa saja. Dalam kesempatan yang sebelumnya kita sudah bahas orang yang biasa-biasa ketika dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dan dia dengan ke kesungguhan, ya saya mau Tuhan, pakai saya. Walaupun perlu konfirmasi berulang-ulang, tidak apa, Tuhan paham. Karena musuhnya memang luar biasa, besar, banyak, dan kejam. Jadi Tuhan dengan sabar meladeni permintaan Gideon yang ya macam-macam ya. Ketakutan pergi malam-malam mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, nggak apa-apa. Karena memang Tuhan tidak suruh harus siang hari merobohkan uh, mesbah berhala Baal dan patung tiang berhala dari kayu Asyera itu. Yang penting adalah dia punya kemauan. Dan Tuhan dengan konfirmasi yang diberikan, akhirnya dia berhasil mengumpulkan. Tetapi ketika Gideon mendengar, masih terlalu banyak, padahal 1:4 Tuhan, belum tentu yang satu ini bisa menang terhadap 4 yang sudah biasa me, me, membuli orang, yang biasa keras, kejam, tetapi itu too many for me. Tuhan bilang begitu. Supaya orang Israel tidak sombong. Ketika menang lalu merasa, lihat nih, kita adalah bangsa pahlawan. Tuhan yang pahlawan ya. Nah, maka sekarang, lanjut firman Tuhan, maka sekarang serukanlah kepada uh, rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Wow, kata-kata yang
langsung dengan lugas menunjuk isi hati orang-orang yang 32.000 yang berkumpul, yang merespon, "Kami siap perang." Walaupun, Tuhan buka nih di sini. Yang takut dan gentar, ujian pertama, orang-orang yang Tuhan pilih adalah ujian keberanian. Keberanian bukan keberanian manusiawi, bukan. Keberanian di sini lebih ke arah keyakinan karena ini Tuhan yang menyuruh, Allah perjanjian, yaitu Yahweh, Tuhan huruf besar semuanya, maka saya meneguhkan diri, saya menguatkan hati untuk masuk dalam panggilannya. Nah, itu yang berbeda, itu yang berbeda. Sementara yang lain ikutin, ayo sama-sama, ayolah kita, kapan lagi kita berbuat bagi bangsa dan negara kita, dengan memberikan dorongan motivasi nasionalisme, ikut-ikutan, maka ujian yang pertama langsung membuka apa yang sesungguhnya ada di dalam hati manusia yang berkumpul di situ, yang takut dan gentar. Masih ingat terngiang-ngiang ya, kita berulang-ulang ketika Yosua menggantikan Musa, selalu Musa bilang, Tuhan sendiri juga berfirman, janganlah takut dan janganlah gentar, aku menyertaimu. Asal engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, setia berpegang sungguh-sungguh pada ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Nah, ini yang disampaikan tanpa tedeng aling-aling Gideon di atas berseru kepada para prajurit yang sudah berkumpul, berkata, yang takut dan yang gentar, silakan pulang. Silakan pulang. Nah, itu ada sangat alkitabiah, itu ada di dalam Ulangan pasal 20 ayat 1 dan 8. Jadi kita mundur sejenak ketika Yosua, ya, ketika mereka menjelang masuk ke dalam tanah perjanjian, itu ada di dalam Ulangan pasal 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta. Nah, ini dia. Musuh punya teknologi militer, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Sungguh-sungguh ya, ini dihadapi oleh Gideon. Maka janganlah engkau takut kepadanya. Janganlah engkau takut kepadanya sebab, nah ini adalah alasan Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Sungguh-sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada Musa pada saat itu ya, kepada orang Israel. Jumlah musuh banyak. Di Mesir sudah begitu. Bahkan jauh lebih kuat, mereka hanya bangsa budak pada saat itu. Tetapi tangan Tuhan yang perkasa itu yang membela. Itulah yang membebaskan mereka. Harusnya itu yang tetap menjadi keyakinan, bahkan pengharapan yang tidak mudah digeser, tidak mudah digentarkan, digoyang-goyang begitu. Jadi dengan tangguh, dengan sungguh-sungguh, karena itu sudah terjadi berulang-ulang, maka kali ini dan kali yang akan datang, Tuhan pasti menepati janji, karena Tuhan sudah berjanji. Jumlah lebih banyak, tidak usah takut, karena yang berperang. Nah, tadi kapasitas tadi ya, kapasitas Tuhan, bukan kapasitasnya Gideon, bukan kapasitas 32.000, bukan kapasitas orang Israel, tetapi kapasitas Tuhan yang menyertai. Mau 1 lawan 4, mau 1 lawan 400, tidak masalah, bukan jumlah yang menentukan. Dan kemudian ayat 8 dari Ulangan pasal 20. Lagi
Para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, "Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya." Iman itu menular. Itulah sebabnya kita butuh komunitas iman. Ketika ada yang lemah, ketika ada yang sedang bergumul, maka yang kuat menguatkan yang lemah, mendukung, memberikan contoh, memberi penghiburan, memberi jalan. Karena sudah pernah seperti itu. Dia dulu juga lemah, kemudian dikuatkan sehingga dia sekarang kuat. Nah, yang lain dalam satu momen, yang lain lemah, maka yang kuat menguatkan. Tetapi bukan hanya iman yang menular, ketakutan juga menular. Bayangkan ya, misalnya dari satu orang harus melawan 4. Nah, ini ada dalam satu tim, ada 3 orang yang bersebelahan. Untuk melawan berarti 12 orang. Bayangkan kalau kita sedang berperang, sungguh-sungguh, sepenuh tenaga, sepenuh perhatian, fokus untuk mengalahkan lawan, tiba-tiba dua teman kita, samping kiri dan kanan, mereka berteriak, "Aduh!" Apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah melawan musuh, ada 4 orang di depan kita, yang di sebelah kanan berteriak, "Aduh, sakit!" Yang di sebelah kita, sisi sebelah kirinya juga berteriak, "Aduh, minta ampun!" Nah, kita akan Eee, otomatis karena ini teman, ya, sesama, saudara, senasib sepenanggungan melawan musuh. Jadi otomatis kita akan membagi perhatian, apalagi ketika mereka, "Aduh sakit sakit," lalu terjatuh, lalu kemudian merangkak mau lari dari pertempuran sementara musuh mereka, 4 orang itu mengejar kiri dan kanan. Apa yang akan terjadi pada kita? Akhirnya mereka lari tapi dikejar. Atau sebagian akhirnya musuhnya merubung ke kita, menjadi musuh kita yang 2 teman kita kiri dan kanan lari terbirit-birit dengan berteriak-teriak, "Ampun, ampun!" Kita ikut panik. 2, musuhnya jadi makin banyak karena mereka gentar, karena orang-orang di sebelah kita takut. Maka itu akan mempengaruhi orang-orang yang berani. Awalnya berani, tetapi ketika ditinggal lari lintang pukang, teman-teman, dari 32.000, 22.000 gentar. Akhirnya tinggal 10.000. Bayangkan, 32.000 melawan 135.000 musuh. Kemudian sedang dalam tengah-tengah pertempuran, yang 22.000 lari meninggalkan yang 10.000. Bagaimana perasaan yang 10.000? Wah, kacau balau konsentrasinya, kemudian musuh tiba-tiba semua kepada orang yang bertahan ini. Yang mana mampu, begitu ya. Jadi lebih baik Tuhan berkata kepada Gideon, "Yang takut, yang gentar, pulang, enyah." Dan mereka pulang. 22.000. Dari 3 hanya tinggal 1, yang 2 pulang. Jadi tinggal 10.000. 10.000 lawan 135.000. 1 banding 13 setengah. Bagaimana perasaan perasaan kita? 1 lawan 4 bolehlah. Kalau punya kemampuan, kalau menang 32.000 ini, maka bisa menepuk dada. Kalian baru tahu bahwa ternyata aku ini pahlawan? Baru tahu? Nah, sekarang sudah tahu ya. Jadi sombong kan ya? Nah, ketika sudah tinggal 10.000, makin tidak mungkin melawan 10 orang lebih. 1 orang lawan 13 orang. Makin kecil sekali kesempatan untuk menang. Ya,
kecuali luar biasa punya ilmu yang, mmm, kesaktian yang tinggi, nah beda cerita. Kalau kita lihat film-film yang yang penuh dengan heroik, ya ya itu film ya, bukan yang sesungguhnya. Selanjutnya, itu tadi dikatakan, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. 10.000 ini sudah tidak takut, sudah punya keyakinan karena Tuhan menyuruh, maka kita pasti menang. Jadi tidak takut, tidak gentar. Lumayan ya, jadi masih ada kalau kita beli orang yang optimis. Kalau yang pesimis sudah pasti, "Ah, nggak mungkin, aduh, nggak masuk akal." Tapi yang optimis bilang, "Oke, cuma 10.000, tapi ini pasukan elit nih ya." Latihannya sudah beda, mentalnya, mental baja, tidak mudah putus, apalagi remuk di dalam medan perang. Jadi sudah teruji 10.000 orang. Wah, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Anak kalimat pertama, masih terlalu banyak rakyat. Bagi Tuhan masih terlalu banyak. Sehingga orang Israel masih bisa berbangga atau memegahkan diri jika menang. 10.000 menang, itu mereka akan menganggap kami sangat elit pasukan khusus. Maka Tuhan bilang, masih terlalu banyak. Nah, anak kalimat berikutnya adalah, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring. Kata menyaring dalam bahasa aslinya, itu lebih tepat memurnikan. Jadi itu adalah gambaran di mana logam, pada umumnya ya, logam mulia, emas, perak, begitu, dimurnikan. Artinya, dipanaskan lebih lagi, ditambahkan bahan bakar untuk supaya api itu bisa menyala lebih banyak, lebih kuat, kemudian ditiupkan udara, oksigen, itu adalah fasilitator pembakaran. Jadi dengan tiupan dan tambahan batu bara, maka pemanas untuk mencairkan logam sampai pada logam besi 1.500 derajat Celcius, tembaga, itu mereka punya teknologi kemampuan sampai segitunya. Tetapi ini lebih ke arah untuk emas yang enggak sampai 1.000 derajat Celcius, dimurnikan. Makin panas, emas itu menyerap panas yang tinggi, makin dia mencair. Dan semakin cair, kotorannya akan makin cepat keluar ke atas, mengambang. Karena emas itu berat sekali, maka kotoran yang lain atau logam yang lain itu akan naik ke atas. Sedangkan yang di bawah itu yang makin panas, makin murni emas itu. Makin cair, suhunya makin tinggi, maka kotorannya makin banyak yang naik ke atas. Karena emas lebih berat, yang lain lebih ringan. Nah, ketika itu bagian atas itu dibuang, kemudian dipanaskan lagi, dibuang lagi, dipanaskan lagi. Itulah proses pemurnian. Itulah yang dikatakan, aku akan menyaring melalui proses minum air, tidak diberitahu cara minum airnya. Jadi 10.000 orang turun, dikatakan di sini ya, uh, 10.000 orang itu turun. Ayo sekarang, Gideon bilang, kita minum sekarang. Tidak dibilang itu ujian ya, minum. Itu di depan ada sungai, tadi dikatakan Harod, ya, sungai Harod, mata air yang ada sungainya, mata air Harod
Kita minum sama-sama. Wah, 10.000 banyak ya. Satu stadion besar. Satu stadion besar. Ramai-ramai minum. Dan Tuhan katakan, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dia yang akan pergi adalah yang mengambil air dengan tangannya dan memakai tangannya untuk minum. Sedangkan sebagian besar mereka mungkin juga ketika ditinggal 22.000 temannya pulang, mereka walaupun awalnya tidak takut dan gentar, tetapi ketika 2/3 pasukan itu pulang, sementara mereka tahu sekali musuh mereka ada 100.000 lebih, tentu akan berakibat pada kondisi mental mereka gitu ya. Jadi begitu, ayo kita minum, mari kita segarkan diri kita. Nah, begitu sampai di mata air Harod itu atau ada aliran airnya, aliran sungainya, maka mereka sebagian terbesar mungkin sudah terbiasa langsung menelungkup, langsung minum dari air. Untung tidak ada yang langsung berenang ya, dengan pemahaman sambil menyelam minum air. Nah, itu peribahasa Indonesia. Di Alkitab tidak ada peribahasa itu. Jadi mereka tidak menyelam di sana, tetapi mereka minum. Sebagian besar 9.700 orang minum dengan menelungkup, langsung bersentuhan mulutnya dengan air. Itulah yang akhirnya Tuhan pisahkan. Gideon pisahkan ya, orang yang minum dengan menggunakan tangannya untuk menghirup air, dan orang yang langsung seperti menyembah begitu, langsung. Nah, bedanya di mana? Inilah ujian yang kedua. Apa yang Tuhan sedang pisahkan di sini? Sekali lagi, Tuhan punya banyak sekali cara untuk menentukan orang-orang yang kapasitasnya tadi ya, Tuhan memilih orang-orang yang kapasitasnya cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Mungkin kesulitannya sama, tetapi dengan kapasitas yang berbeda, maka dampaknya, efeknya bisa berbeda jauh antara satu orang dengan satu orang yang lain. Jadi Tuhan memberikan ujian yang kedua adalah ujian. Bagi saya ini adalah ujian kewaspadaan. Kalau kita membayangkan ya, orang langsung air, itu dari di tepian air, mungkin airnya jernih, karena itu dari mata air ya. Mata air pada umumnya jernih asal, tidak ada banyak tanah atau lumpur di sana, atau orang-orang yang cuci baju dan menjadikannya MCK. Harusnya itu bersih. Jadi segarnya itu sangat memberikan semangat. Kalau langsung dengan muka dihadapkan ke air sambil mungkin membasuh mukanya, membersihkan, membasahi rambutnya sehingga segar kembali, maka perhatiannya hanyalah tertuju pada air di depannya. Bagaimana dia bisa sadar jika ada musuh di sampingnya, atau tiba-tiba ada orang yang memasukkan buaya di situ atau ikan hiu di situ. Ya tidak mungkin ya. Tetapi seandainya tiba ada kuda Nil di sana, dan sambil ketika minum perhatiannya hanya sependek itu karena langsung menyentuh air dengan mulut, air mata air atau air sungai itu, maka mereka yang minum dengan cara itu akan sangat mudah dikalahkan, mudah menjadi mangsa dari predator air maupun predator darat atau predator udara. Jadi
tidak waspada, dan itu ada 9.700 orang yang melakukan itu. Bayangkan betapa ketika dipisahkan, Gideon bilang, "Yang menelungkup langsung, silakan pulang. Yang minum air hanya 300 dari 10.000." Jadi 3 dibanding 100. Ya, 3% yang mengambil air dengan telapaknya, kemudian ketika minum itu sangat bersedia. Minum di sini ya sudah terjelas ya, airnya ada di sini. Kalau ada kotoran, dia akan buang, dia ambil air yang bersih. Jadi dia sudah pastikan air yang ada di cekungan tangannya itu adalah air yang bersih. Jadi dia tidak perlu ragu-ragu minumnya, sambil bisa memperhatikan keadaan sekitar. Kalau ada sesuatu, maka dia dengan sangat cepat bersiap sedia. Dengan perisai, dengan alat perang, tombak atau pedang atau panah, dengan mudah diraih ketika waspada, siap sedia, penuh kehati-hatian. Nah, ini penting sekali. Kesadaran diri dengan lingkungannya itu sangat penting. Tuhan memilih orang-orang yang sadar diri seperti ini. Orang-orang yang berwaspada. Sadar bahwa jumlahnya tidak banyak, tapi musuhnya banyak. Jadi yang diandalkan hanyalah Tuhan. Kesadaran ini penting. Sekaligus kewaspadaan. Menjaga jangan sampai tiba-tiba ada panah, mengaum, dan tiba-tiba menancap di tubuhnya. Jadi dengan meminum air di tangannya, maka ini adalah tipe orang-orang yang lulus ujian, bukan orang-orang yang pandai bermain pedang atau mahir memainkan tombak atau panah. Bukan, tetapi orang-orang yang satu, gagah berani dari hatinya, siap untuk menerima tugas dari Tuhan, kewajiban untuk membela negaranya. Orang-orang yang dicintai, di belakangnya ada keluarga, ada sukunya, klan, ada bangsanya, rela untuk mengorbankan diri. Lebih baik saya mati di sini, tetapi bangsa saya bebas dari penjajahan perbudakan kelompok orang ini. Nah, keteguhan hati yang seperti itu diiringi dengan kewaspadaan, kesadaran penuh siapa saya dan siapa yang menyuruh saya dan siapa yang harus dilawan. Kewaspadaan ini, kesadaran ini sangat penting. Kapasitas saya kecil, tetapi kapasitas Tuhan yang menyuruh sudah terbukti berabad-abad. Dari zaman Abraham sudah ada perjanjian, dan perjanjian itu dipenuhi dengan tanah perjanjian ini sudah menjadi milik orang Israel. Tinggal kita jaga, kita nikmati bersama, kita pelihara bersama. Nah, itu dia. Bagus ya dari pelajaran di pasal Hakim-Hakim pasal 7 itu. Nah, kemudian ayat 7 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya mulai pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Bukan jumlah, kuantitas, bukan persenjataan, bukan pula kekuatan, kemahiran, keterampilan,
Nah, itu bagus sekali. Bahkan bukan teknologi, tetapi kebersandaran kepada Tuhan, kepercayaan. Ini adalah pertempuran iman, bukan pertempuran fisik. Pertempurannya di level ilahi. Ketika Allah, orang Israel menang terhadap ilahnya orang Midian, Amalek, dan bangsa-bangsa timur, maka umatnya akan menang juga. Jadi ini pertempuran tingkat tinggi, tingkat dewa, tingkat ilahi. Itu yang menjadi keyakinan dari 300 pasukan yang bukan cuma elit lagi, ini sudah pasukan yang tidak masuk akal. Jadi sudah bukan elit lagi, bukan special forces lagi, special army, bukan, sama sekali tidak. 300, bahkan ini dikatakan, saya suka sekali, Allah yang ajaib memberikan kemenangan. Sebuah medan pertempuran tanpa pedang. A battle without a sword. Sebuah, nanti kita lihat, ini dia yang disuruh ya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Nah, kalau 300 lawan 135.000 tentara musuh, maka secara rasio perbandingan, satu orang melawan 450 musuh. Masuk akal? Tergantung siapa yang sedang berperang. Kapasitas yang sedang berperang ini. Satu orang lawan 450 pasti kalah secara logika, secara manusia. Tetapi kapasitas yang diukur bukanlah kapasitas orang itu. Bukanlah kapasitas 300 orang. Bukan. Kapasitas Allah. Sangat istimewa. Ketika dua orang pengintai sungguh-sungguh berkata, mari kita masuk, Allah akan menyerahkan mereka ke tangan kita. Yang 10 teriak-teriak minta ampun, gak mungkin, kita ini seperti belalang. Nah, orang Midian itu banyaknya seperti belalang. Jadi betul-betul, kita kecil di hadapan mereka, raksasa, kotanya berbenteng. Tetapi kemenangan ada di pihak Tuhan. Tuhan. Nah, dengan dua macam ujian yang Tuhan berikan kepada tentara Israel melalui Gideon sebagai hakim, dia punya wibawa untuk itu, roh Tuhan menyertai dia, maka 300 orang ini dengan tidak menyandang pedang, tombak, panah, atau perisai, tetapi yang dikatakan membawa sangkakala, buyung kosong, dan obor di dalam buyung atau tempayan itu. Tidak ada pedang, tidak disebutkan. Tidak ada tombak, juga tidak disebutkan. Panah, apalagi. Sama saja. Perisai, mungkin mereka siapkan, tetapi pada saat pertempuran, tidak ada senjata. Dilanjutkan, ya, di ayat berikutnya, pada malam, ayat 9, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya. Situasinya malam hari. Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu. Perkemahan musuh ya, yang jumlahnya tidak terhitung itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Mari kita perhatikan kata telah. Jadi malam itu sebenarnya Tuhan sudah menyuruh Gideon langsung dengan 300 pasukan
tanpa pedang ini untuk menyerbu. Tetapi yang kata-kata yang Tuhan berikan ya, menyerbu, sebab karena telah dalam bahasa aslinya, ini adalah bentuk perfect. For I have given it into your hand. Given it. Jadi musuh itu it, ya. I have. Jadi aku sudah, firman Tuhan, sudah memberikan, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sudah. Nah, itu keyakinan yang sebenarnya luar biasa. Karena yang menyuruh adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan yang adalah pahlawan, yang ketika Gideon berjumpa dengan malaikat Tuhan dan dia dirikan mezbah di situ dan diberi nama Yehova Shalom. Sungguh-sungguh Allah yang memberikan damai sejahtera. Tetapi tetap Tuhan memberikan kesempatan ya, konfirmasi sekali lagi. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pera, bujangmu, ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah. Nah, iman timbul dari pendengaran. Kau dengarlah apa yang mereka katakan. Bahkan ketika yang memperdengarkan, yang memperkatakan itu adalah musuh. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Karena ini disebutkan turun, berarti mereka posisi ada di atas dan tersembunyi. Cuma 300 tidak banyak. Tidak ada suara yang uh, uh, yang terdengar dari 300 orang dibandingkan dengan ratusan ribu orang di lembah. Mereka suaranya pasti lebih ramai. Unta saja sudah banyak suara gitu ya. Walaupun itu tidur, tapi mereka kalau itu untanya ratusan ribu, mengunyah saja karena mereka adalah binatang yang mengunyah kembali, maka itu suaranya sudah ramai. Apalagi ditambah ada suara anak-anak mungkin, ada suara prajurit yang sedang menajamkan pedangnya, kapaknya, goloknya, tombaknya. Maka suara di perkemahan yang ratusan ribu orang itu pasti ramai. 300 sunyi senyap. Turun, dengarkan. Maka sangat manusiawi jika Gideon takut dan butuh lagi konfirmasi. Jadi dia tidak langsung menyerbu malam itu seperti yang Tuhan katakan, aku sudah menyerahkan, serbu malam ini. Tapi jika engkau takut, nah Gideon turun berarti dia takut. Ya, hanya bersama dengan bujangnya seorang. Jadi mereka berdua turun mengendap-endap di antara gelapnya malam dan bayangan dari ketika awan lewat atau ketika ada suara keras di sana, semua tertuju ke sana, mereka maju makin mendekat. Ini juga sebenarnya membuktikan bahwa Gideon bukan orang yang penakut. Dia sudah cukup kuat sehingga dia berani hanya berdua lawan ratusan ribu. Kalau itu mereka terjaga, mereka tiup trompet. Semua orang akan bangun dan siap. Karena ini tentara memang tentara untuk menjarah gitu ya. Jadi sudah biasa berperang. Dua orang ini hati-hati sekali jangan sampai menimbulkan suara tengah malam, turun dan mulai mendekat ke perkemahan. Di garis depan, di situ dikatakan ya, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Jadi mereka masuk dari depan, bukan dari tengah, dari belakang, bukan dari samping, dari depan. Artinya Yosua, maafkan, Gideon adalah orang yang sudah berani, tetapi dengan pikiran manusia 300 Tuhan lawan 135.000 Tuhan, 1 banding 450 Tuhan, nggak masuk akal sekali. Nah, dia turun mengendap dari depan, penjagaan paling kuat di depan. Karena gerbangnya dari situ. Jadi dia mengendap-endap, kemudian terdengarlah dua orang sedang bercakap-cakap. Dia sembunyi bersama dengan bujang pembantunya itu dan mendengarkan, aku semalam mimpi. Nah, ini dia. Ayat 12 penting.
Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang yang dari sebelah timur itu bergelimpangan. Ini istilah yang diberikan oleh terjemahan baru Alkitab kita ya. Bergelimpangan. Ya, ini tengah malam jadi tidur, maksudnya banyak sekali berserakan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Kita sudah bahas belalang pindahan itu membuat langit jadi gelap karena jutaan, ya banyak. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Belalang masih bisa dihitung, tapi pasir bisa kalau cuma sebotol ya, dituang botol itu kemudian itu sepanjang hari menghitung pasir yang dalam satu botol saja. Apalagi ini pasir di tepi laut. Tidak mungkin untanya aja segitu banyaknya. Penunggangnya seberapa banyak? Nah, jadi kita membayangkan itu banyak sekali. Jadi sampai Gideon dengan pembantunya dekat, ada seorang menceritakan mimpinya kepada kawannya. Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Roti jelai adalah jenis roti gandum yang kasar, yang tidak enak karena tidak bisa dibuat halus, kasar. Makan juga uh, mungkin bagi orang Midian itu buat makanan unta. Mereka sudah bisa mereka menjarah gandum yang bagus. Jadi orang Israel hanya tinggal gandum jelai ini ya, roti jelai. Gandum yang kualitasnya sangat kasar, sangat tidak enak. Jadi mungkin mereka juga menjarah itu untuk makanan unta mereka. Tetapi orang Israel makanannya roti jelai yang ini. Jadi roti jelai itu menggambarkan orang Israel yang sedang dalam kelaparan sedemikian rupa. Berat, besar, mereka menderita luar biasa. Itu berguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkan. Ini istilah yang penerjemahnya memilih istilah ini ya, dicungkir balik maksudnya ya. Jadi dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas. Kemah mereka berkemah ya, mereka orang nomaden yang berpindah-pindah pengembara. Jadi mereka pakai kemah bukan rumah. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Jadi memang ini single. Kemah itu the tent. Kemah itu bukan sebuah kemah, bukan. Kemah itu mungkin bisa menunjuk pada kemah jenderalnya atau kemah orang yang sedang berbicara ini. Mereka mungkin ada di dalam kemah, bisik-bisik. Gideon cukup dekat sehingga mendengar bisikan itu atau percakapan mereka. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah, nah sekali lagi, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Yang bicara adalah orang Midian. Dia menubuatkan sendiri kekalahannya dengan menyebut nama Allahnya orang Israel. Kesadaran ini mimpi yang Tuhan berikan kepada seorang prajurit, kemudian dia cerita, si pemimpi ini dan si penafsir mimpi ini jadi ingat Yusuf ya. Yusuf kecilnya suka mimpi, besarnya jadi penafsir mimpi. Nah, ini dijadikan dua orang musuh lagi. Gideon mendengar. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran yang meneguhkan janji Allah. Allah telah, kata kerja yang dalam tense-nya adalah perfect. Sudah diserahkan. Jadi orang Midian itu di atas kertas sudah kalah. Ini orang Midian sendiri yang berkata, menyatakan kebenaran Allah, dan itu yang menguatkan hati Gideon dan pembantunya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah.
Ingat siapa yang suka sujud menyembah? Ya, Musa, tokoh favorit saya pribadi, tokoh favorit kita semua. Gideon mungkin ayahnya karena sudah bercampur dengan penyembahan kepada Baal dan Asyera. Jadi ya menyembah ini, ya menyembah itu, ya sama-samalah. Walaupun akhirnya yang kepada Tuhan malah disepelekan karena mezbahnya runtuh, sedangkan mezbah untuk Baal lengkap, Gideon yang meruntuhkan menjadi Yerubbaal. Biar Baal sendiri membela diri, nggak usah dibela-bela gitu. Tetapi ketika Gideon mendapatkan perintah dari Tuhan, menguduskan mulai dari rumahnya, memurnikan diri dengan keluarganya, yang akhirnya Yoas membela anaknya Gideon. Gak usah bela Baal, gak usah. Kalau dia memang Tuhan, ilah yang berkuasa, biar dia bela dirinya sendiri. Itu dia. Gideon sujud menyembah kepada Tuhan karena Tuhan memberitahu dalam mimpi, ya bangun, suruh turun, aku sudah serahkan. Tapi kalau kamu takut, dengar apa yang orang Midian persepsi. Jadi itu sudah dikatakan itu tidak lain dari pedang Gideon. Padahal Gideon tidak membawa pedang. Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum di tempat yang tidak ada angin, berarti dia harus seperti di Indonesia, begitu harus menebah supaya gabahnya terpisah dari jeraminya, gandumnya, biji gandumnya terpisah dari jeraminya. Nggak bisa lewat dengan bantuan angin, karena itu bukan di atas. Jadi pedang Gideon itu tiba-tiba Tuhan memberikan persepsi itu kepada orang Midian. Dan itu menimbulkan kegentaran. Dia langsung balik ke perkemahan dengan perkemahan 300 orang itu, ya, dan berkata, bangunlah. Sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Kemenangan dimulai dari penyembahan. Bagus sekali. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, keberhasilan bukan karena jumlah, bukan karena kehebatan, kepandaian, keterampilan, kecerdasan, teknologi, apa saja, orang dekat yang berkuasa, sama sekali tidak. Kemenangan dalam perspektif Tuhan adalah bagi orang-orang yang rendah hati, yang sujud menyembah, mengakui bahwa dirinya rata dengan tanah, nol, sedangkan Tuhan yang melakukan segala-galanya. Kapasitas saya kecil, minim, sedangkan kapasitas Tuhan tak tertandingi, tak terbendung, tak tertahan oleh apapun unsur di dunia ini. Betapa bangganya kita. Mari kita mulai dengan sikap hati yang rendah, menyembah. Kerendahan hati dari seorang penyembah, itulah yang akan memberikan keberhasilan yang besar seperti yang Tuhan rencanakan. Makin rendah kita menaruh diri kita, makin tinggi kita menghadirkan Tuhan, memuliakan Tuhan, makin nyata kuasanya melalui kita. Kemenangan dimulai dari kerendahan hati, pengakuan bahwa Tuhanlah sang pemilik otoritas, ya, yang absolut, yang mutlak. Sesudah itu dibagi, mulai strateginya tanpa pedang, tombak, panah, dan perisai,
mereka bawa sangkakala, trompet yang dari tanduk. Kemudian mereka bawa tempayan, buyung. Kemudian mereka membawa obor yang ditutup dengan buyung itu. Bagi tugas, ada 3 titik di atas karena musuh ada di lembah di bawah. Jadi Yosua membagi 3 pasukannya masing-masing dengan kesiapan ketika Yosua meniup sangkakalanya dan kelompoknya meniup sangkakala, maka 2 posisi yang lain juga ikut meniup sangkakalanya, kemudian memecahkan buyungnya bersama-sama dan mengangkat tinggi obor yang menyala dengan terang. Jadi yang kita bisa membayangkan adalah suara trompet kalau kita ada di tengah perkemahan Midian di lembah, sementara di atas itu ada suara yang nantinya akan bergaung karena dipantulkan dengan dataran tinggi yang di sekitarnya. Kemudian dari sudut itu juga ada suara dari atas, kemudian ada gaungnya dari berbagai sudut. Kemudian dari titik yang segitiga yang satu yang terakhir, juga ada suara terompet seperti suara trompet perang dan kemudian menggema, memantul dari bukit-bukit yang di sekitar mereka sehingga itu suara dari satu trompet saja bergaung kemana-mana apalagi dengan 300 bersamaan dari 3 sudut. Seolah-olah Tuhan ada amplifiernya ya, memperbesar suara sangkakala itu sedemikian rupa sehingga orang di bawah yang sedang tidur nyenyak itu sebagian berjaga, sebagian kecil berjaga karena mereka yakin orang Israel nggak mungkin menyerang. Mereka sudah amat sangat kuat, amat sangat besar. Kalaupun kena sedikit bagian depan, nggak apa-apa. Yang lain pasti akan memenangkan pertempuran dengan jumlah dan kekuatan yang jauh lebih besar dari Israel. Tetapi ketika suara itu oleh Tuhan digemakan, digaungkan sedemikian rupa, sehingga mereka terbangun dengan begitu kaget, ya terkejut. Lalu tempayan itu dijatuhkan bersama-sama sekaligus. Jadi suara pecahnya kalau satu saja ya itu sudah cukup mengejutkan ya, satu saja dipecahkan. Brak! Apalagi 300 bersama-sama dan apalagi suara itu kemudian bergema, saling memantul, lalu obor diangkat tinggi dan berseru. Berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Jadi mereka setelah mendengar suara terompet perang, kemudian mereka mendengar suara derap pecahan dari buyung itu seperti derap kuda atau kereta atau derap langkah orang yang begitu banyak gitu ya, bergaung terus satu sama lain, kemudian tiba-tiba sekitar mereka itu terang benderang dan ada teriakan bagi Tuhan, demi Tuhan dan demi Gideon. Nama Tuhan Allah perjanjian orang Israel sudah mereka dengar. Mereka sudah tahu Sihon dan Og, orang raksasa di sebelah timur Sungai Yordan, dikalahkan. Prajurit kota berbenteng luar biasa kalah. Dan mereka semua yang, yang ada di tanah perjanjian sebelah barat Sungai Yordan pun akhirnya ditaklukkan. Itu Tuhan yang melakukan. Dan demi Gideon, nama Gideon tiba-tiba entah bagaimana ceritanya diorbitkan seperti bintang di langit. Orang yang mengalahkan Midian dan Amalek dan suku-suku dari timur. Itu sudah digaungkan dari percakapan mimpi satu sama lain. Terus menyebar di seluruh perkemahan. Jadi nama Tuhan dan nama Gideon yang percaya kepada Tuhan itu adalah 2 nama yang membuat mereka di dalam kepanikan, kehilangan orientasi, dipikir sudah dekat, jadi mereka menghunus pedang, tombak,
dan kemudian saling membela diri dengan mengayun-ayunkan senjatanya. Yang paling dekat adalah teman-temannya sendiri, mungkin, ini beda nih, nggak pakai mereka sedang tidur, sebagian terbesar sedang tidur, bangun dalam kepanikan, kemudian mereka saling menyerang tanpa ada baju sirah, mereka tidak sempat, dan kemudian tanpa ada perisai, mereka mata gelap semuanya. Tuhan membuat mereka membunuh satu sama lain. Sementara itu, tinggallah mereka, 300 orang itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya dengan mengacungkan obor dan berseru. Yang tadi apa? Demi Tuhan, demi Gideon. Mungkin sebagian meniup kembali sangkakalanya, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ya, sedang ke 300 orang itu meniup sangkakalanya, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Jadi tetap ada seolah-olah berduyun-duyun tanpa henti, mereka diserbu tanpa henti. Karena sangkakala itu berbunyi terus-menerus, sebagian mungkin berteriak, demi Tuhan, demi Gideon, dan itu makin meruntuhkan semangat juang mereka, bahkan mental mereka yang tersisa pun dibutakan dengan kondisi yang kacau balau, panik seperti itu, sehingga mereka saling membunuh satu sama lain. Sementara yang ke 300 orang itu tetap berdiri di posisi masing-masing, tanpa pedang, tanpa tombak, tanpa perisai. Apalagi kalau kita tidak mengatakan bahwa Tuhan berperang bagi mereka. Sesungguh-sungguhnya itu yang terjadi. Jadi mereka diam saja. Keluaran 14:14 ya. Kamu akan diam saja, Tuhan akan berperang bagimu. Jadi bukan jumlah, Tuhan tidak tertarik dengan jumlah, tetapi Tuhan tertarik dengan orang yang tepat. Tidak butuh lebih banyak orang, bahkan dikurangi, supaya Tuhan mendapatkan orang-orang terpilih. Yaitu orang-orang yang tidak takut dan gentar, karena punya iman yang percaya, sekaligus sadar, waspada, dan mengakui bahwa pertempuran ini adalah milik Tuhan. Kalau menang, maka itu karya Tuhan, membebaskan orang Israel dari orang Midian, Amalek, dan suku-suku dari timur. Kesadaran itu jauh lebih penting, sehingga segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi Gideon. Nah, ini penting. Para guru-guru sekolah minggu, mari kita jaga. Jangan sampai cerita kita mengangkat Gideon setinggi mungkin. Ya, kisah Gideon, kalau saya ikut melihat berbagai video tentang Gideon, supaya saya juga punya gambaran kira-kira ya dari perspektif ini bagaimana, dari Bible story yang uh, yang membuat video itu bagaimana. Nah, jangan sampai kita mengagungkan Gideonnya, tetapi sepenuhnya yang kita ajak anak-anak sekolah minggu, kita semua paham adalah Tuhan yang bertindak. Tuhan adalah pahlawan yang perkasa. Dan dia memberikan kemenangan sementara Gideon dan 300 orang yang terpilih itu diam saja di tempat masing-masing sambil meniup trompet, menyatakan, memuliakan Tuhan dengan alat musik itu. Soal bagaimana di bawah ada pertempuran, itu urusan Tuhan, dan yang penting saya.
menyanyikan pujian bagi Dia, menghargai, memuliakan Tuhan dengan yang ada, yaitu hidup dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah yang istimewa dari Hakim-Hakim pasal 7. Ada banyak mutiara yang indah. Saya selalu antusias untuk membagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita bertumbuh bersama. Kita menikmati sungguh-sungguh. Program ini mungkin membosankan, mungkin ada banyak kendala teknis tiba-tiba membeku di tengah begitu ya, tinggal hanya suaranya, jelek lagi gambarnya, dan seterusnya. Baiklah, tetapi isi dari firman Tuhan itulah yang terutama, yang menjadi kesukaan kita, yang membuat kita makin mencintai Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Engkau ajaib Tuhan. Damai sejahtera yang Engkau berikan melampaui cara berpikir kami. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa, umat pilihan Engkau Tuhan, sungguh di luar nalar dan logika. Tetapi Tuhan, Engkau berkarya dengan hal-hal yang istimewa. Kami belajar Tuhan, bagaimana Tuhan bukan jumlah yang Tuhan pentingkan. Bukan banyaknya orang yang datang di gereja, tetapi bagaimana kualitas dari orang-orang yang ada. Tuhan, kami rindukan dari jumlah jemaat yang sedikit pun. Kami rindu jemaat yang ada memiliki kedekatan dengan Engkau melalui sabda Engkau Tuhan. Sukacita, kegembiraan di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan, memahami bagian yang penting, dan kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangatlah membuat kami menjadi orang-orang yang tangguh, membuat kami tidak takut dan gentar karena kasih melenyapkan ketakutan dan kegentaran. Ketika kami memiliki kasih dan kepercayaan kepada Engkau Tuhan, maka kami tidak perlu merasakan kebimbangan, keraguan. Karena Tuhan akan memberikan konfirmasi, ketegasan, keyakinan kepada kami. Sehingga kami dapat memutuskan yang terbaik sesuai dengan rencana Engkau. Dan kami membawa kabar baik ini kepada banyak orang di sekitar kami, Tuhan. Ini kerinduan kami. Mohon berkat Tuhan bagi kami semua, anak-anak Engkau yang mengikuti program ini dan yang dengan setia belajar firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.